maka satu partai politik dia maksimal bisa mengajukan 7 kursi di dapil itu. Dari 7 kursi yang diajukan ini harus ada keterwakilan perempuan 30%. Pengalaman di 2019 yang lalu, teman-teman mahasiswa sebagian besar menggunakan A5 namanya. Oleh karena itu bisa mengurus menggunakan sebagai pemilih di TPS lokasi khusus. Di sini terdaftar di sini, yang di Bogor dicoret gitu kan. Di 2019 kita sempat menegakkan disiplin berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman KPPS dan PPK. Minum dulu. Halo semua, kenalkan saya Azni, mahasiswa Manajemen Kebijakan Publik Visipol UGM yang hari ini berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Ibu Siti Goniatun selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum DIY. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Azni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai isu yang sedang hangat ya saat ini, yaitu terkait mitigasi risiko KPU menghadapi pemilu tahun 2024. Mengingat tahun 2024 ini menjadi tahun politik Indonesia yang akan dilaksanakan secara serentak pemilihan umum, eksekutif, dan juga legislatif. Sebelumnya mungkin Ibu bisa sapa-sapa teman-teman lewat kamera dan perkenalkan diri lebih lanjut, Bu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Goni, adik-adik semua, dan kebetulan saya sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU DIY. Terima kasih sudah diundang di dalam forum ini untuk saling menyapa, memberikan informasi berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Iya, karena ini termasuk hal yang menarik untuk teman-teman Visipol ya Bu, terkait pemilu gitu. Mungkin teman-teman di sini juga sebenarnya kepo kenapa kita mengajak KPU untuk mendiskusikan terkait isu ini. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu. Nah mungkin aku mau mulai nanya-nanya nih ke Ibu Goni terkait secara dasar dan general definisi peran dan tugas dari KPU sendiri itu apa sih Bu, terutama di daerah istimewa Yogyakarta? Iya, nah, kalau bicara peran, tugas, jadi tugas, fungsi, dan kewenangan KPU ya di dalam menyelenggarakan pemilu, maka kita tidak bisa lepas norma hukum yang mengatur. Jadi atribusi itu diberikan oleh yang pertama Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di pasal 22E itu dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu itu ya, pemilihan umum untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD dan DPD dan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota dilakukan secara langsung dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian amanah undang-undang itu diturunkan di dalam aturan pelaksananya adalah Undang-Undang 7 2017 yang sudah diubah dengan Undang-Undang 7 juga di 2023. Jadi ada 2 undang-undang itu untuk melaksanakan pileg maupun pilpres. Sementara untuk pilkada memang mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Saya boleh sebut undang-undangnya? Boleh. Undang-Undang Nomor 1 2015 ini sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Nah, itulah yang menjadi dasar pijakan KPU menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Saya perlu sampaikan juga, penyelenggara pemilu itu sesungguhnya ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Yang tiga-tiganya menjadi satu kesatuan fungsi untuk menyelenggarakan pemilu. Nah, konteksnya KPU adalah sebagai pelaksana atau penyelenggara itu ya. Kalau Bawaslu bagian dari pengawas, kalau DKPP adalah Dewan Kehormatan yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Kembali ke pertanyaannya Mbak Azni, apa sih tugas, wewenang, kewajiban KPU ya? Nah, tentu KPU
melaksanakan atau diberi kewenangan yang pertama untuk membuat program ya di KPU RI ya Dik ya, membuat program, kemudian merancang anggaran, merancang ketentuan peraturan gitu ya. Kemudian juga melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Itu secara garis besarnya itu. Demikian juga di KPU provinsi, KPU kabupaten kota, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten kota adalah melaksanakan program yang sudah dirancang oleh KPU RI, melaksanakan anggaran yang sudah dibuat oleh KPU RI, demikian juga melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh KPU RI. Seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu termasuk melaksanakan seluruh tahapan itu. Jadi secara garis besarnya itu. Nanti kalau secara detail bisa dikupas misalnya tahapannya apa saja. Selain tahapan, apakah ada kegiatan-kegiatan lain di luar elektoral proses tahapan itu ada? Misalnya melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, itu bagian dari tugas juga KPU. Oke, baik. Mungkin dari hukum dan juga pandangan Ibu, bagaimana sih bentuk dari penyelenggaraan pemilu yang ideal? Jadi kalau kita bicara penyelenggaraan pemilu yang ideal, setidaknya ada 3 komponen penting ya yang perlu ada. Yang pertama dari norma hukumnya, pengaturannya itu pengaturan yang memberikan kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum itu pengaturannya itu tidak saling multitafsir, tidak saling bertentangan, kemudian lengkap gitu ya, mudah dilaksanakan. Nah, yang kedua itu dari sisi pelaksanaannya. Nah, dilaksanakan oleh sebuah komisi yang memang dia mandiri, jujur, adil, akuntabel ya, jadi berintegritas, komisi yang profesionalisme tadi di depan saya sampaikan dilaksanakan oleh sebuah komisi yang bersifat mandiri, jujur, adil, kemudian juga ini bersifat tetap gitu ya. Nah, kemudian dari sisi yang lain tentu selain dari sisi norma aturannya, dari sisi penyelenggaranya, maka juga dari sisi partisipasi masyarakat seluruhnya agar penyelenggaraan pemilu itu bisa berlangsung dengan baik. Saya kira itu. Mungkin hal-hal yang umum diketahui oleh masyarakat itu seperti asas-asas pemilu yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, itu termasuk bagian dari penyelenggaraan pemilu yang ideal. Gitu. Oke, mungkin lanjut. Jadi kan asas ada prinsip ya. Ya. Asasnya pasti langsung umum bebas rahasia. Prinsip penyelenggaraannya itu tadi ada mandiri, jujur, adil, akuntabel, profesional, terbuka, tertib, proporsional, kemudian berkepastian hukum, efektif, efisien, dan aksesibel. Itu. Jadi selain asasnya sendiri yang langsung umum bebas rahasia, jujur, dan adil, juga ada prinsip penyelenggaraan pemilu yang memang itu dipegang teguh oleh seluruh penyelenggara pemilu. Oh, baik. Oke, dengan menerapkan prinsip tersebut, bagaimana sih Bu persiapan KPU dalam menyongsong tahun politik 2024 nanti? Ya, jadi kalau kita bicara pemilu 2024 ini memang lebih complicated ya daripada di 2019. Karena apa? Di 2024 nanti ada 2 hajatan besar selain Pileg dan Pilpres yang tanggal 14 Februari 2024. Nanti di bulan November juga ada pilkada ya, yang pilkada juga pilkada serentak nasional. Tentu ini tantangan tersendiri. Selain dari sisi aturan pengaturannya yang berbeda, satu menggunakan Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 7 2023, satu lagi menggunakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ya, Undang-Undang 1 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 2015, Undang-Undang 10 2016 dan Undang-Undang 6 2020 ya. Nah, dari sisi itu
tentu penyelenggara pemilu harus memahami dua-dua aturan itu, yang pertama. Yang kedua, dari sisi tahapan pelaksanaan, ada beberapa tahapan yang potensi itu beririsan antara tahapan pemilu pilpres, pileg pilpres dengan tahapan pilkada, terutama nanti kalau pilpresnya itu ada pilpres sampai dengan putaran kedua, maka tahap pemutahiran data pemilih untuk pilkada sudah dimulai, sehingga ini juga merupakan tantangan tersendiri. Nah, selain itu juga beban kerja tentu akan lebih berat ya dibandingkan dengan 2019 yang lalu. Oleh karena itu harus dipersiapkan baik dari sisi karakternya penyelenggara pemilu, harus mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, juga dia harus memahami dari sisi teknis pengaturannya, teknis pelaksanaannya, juga dari sisi kesehatan gitu ya. Karena kan bekerjanya cukup berat. Nah, KPU sudah membuat beberapa terobosan, misalnya untuk usia KPPS gitu disarankan 17 tahun sampai dengan yang paling senior itu 55 tahun sedapat mungkin. Kemudian juga yang harus sehat ya secara fisik, sehingga nanti bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu bisa dengan baik gitu. Karena memang perlu enduro yang cukup ya dari di tingkat KPPS terutama pemungutan, penghitungan, kemudian sampai dengan menyampaikan hasil gitu ya. Ini kerja yang tidak ringan. Nah, itu salah satu yang dilakukan. Tantangan-tantangan yang lain misalnya dengan masih kemungkinan ada hoax misalnya, ya jadi berita bohong, berita yang kampanye hitam kayak gitu itu kemungkinan masih akan muncul. Kemudian juga money politik kemungkinan juga masih akan muncul. Dan saya kira untuk menangkal itu semua itu tidak hanya penyelenggara pemilu dalam arti KPU, tetapi juga di sana ada Bawaslu, ada masyarakat yang juga bisa membantu bagaimana melakukan pendidikan politik, pendidikan pemilih, ya agar teman-teman masyarakat ini tidak mudah untuk mempercayai berita bohong atau hoax, tetapi ada mekanisme tabayun dan sebagainya. Nah, demikian juga pemerintah saya kira ada Kominfo ya untuk meminimalisir terjadinya berita hoax tersebut gitu ya. Selain dari penegakan hukum, kalau ada hoax kan pasti ada penegakan hukumnya. Nah, kemudian tantangan yang lain juga terkait dengan golput misalnya, kemungkinan masih ada ya. Memfasilitasi seluruh warga negara Indonesia yang sudah punya hak pilih untuk terdaftar di dalam daftar pemilih, memastikan mereka terdaftar dan memastikan terfasilitasi penggunaan hak pilihnya, kecukupan surat suara ini juga menjadi tantangan bagi KPU, terutama bagi teman-teman mahasiswa ya. Saya kira yang berKTP di luar DIY, sementara di hari tanggal 14 Februari besok akan menggunakan hak pilihnya di DIY misalnya, ini kan juga harus dipikirkan. Pengalaman di 2019 yang lalu, teman-teman mahasiswa sebagian besar menggunakan A5 namanya. Jadi menggunakan sebagai pemilih pindahan. Nah, ketika sebagai pemilih pindahan, maka kecukupan surat suara ini menjadi sesuatu yang belum ada kepastiannya. Kenapa? Karena sesuai dengan norma, surat suara yang ada di TPS itu sejumlah DPT ditambah 2% untuk cadangan. Nah, kalau pengguna A5 pemilih pindahannya cukup besar, maka potensi tidak terfasilitasi surat suaranya juga besar. Mendasarkan pada pengalaman di 2019, KPU sudah membuat terobosan di dalam peraturan KPU berkaitan dengan pendaftaran dan pemutahiran data pemilih, maka dibuka ruang ada pemilih TPS lokasi khusus. Yang ini memang diperuntukkan bagi warga negara yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang ada di KTP-nya. Apakah dia mahasiswa,
atau mungkin sedang melaksanakan tugas, atau teman-teman yang disabilitas yang ada di panti-panti, atau yang sedang karena bencana alam dan sebagainya. Yang next ke depan kemungkinan ya, tapi kalau bencana alam kan memang tidak bisa diprediksi dari saat ini. Tetapi yang itu tadi yang ada di panti rehabilitasi, yang sedang sekolah, nah itu bisa didaftar di dalam TPS lokasi khusus. Nanti surat suaranya tersedia secara khusus juga. Jadi tidak menggunakan surat suara cadangan. Insya Allah kalau sudah seperti itu, kepastian dia terdaftar sebagai pemilih pasti terdaftar, kepastian yang bersangkutan untuk bisa menggunakan hak pilihnya juga terfasilitasi. Ya, baik. Kalau misalnya bisa diringkas tadi mungkin Ibu udah bahas terkait tahapan di pemutakhiran data, terus itu ada tentang isu-isu golput dan hoaks dan juga kasus unik yang mungkin hanya terjadi di daerah istimewa Yogyakarta karena dikenal dengan kota pelajar ya Bu. Jadi salah satu masalah terbesarnya adalah dengan terlalu banyak suara yang harus dihimpun tapi ternyata kertasnya tidak tersedia sebanyak itu ya Bu. Jadi pemilih yang menggunakan alimat, pemilih pindahan, Ya. karena kan surat suaranya pasti di tempat asal tuh, ya kan, di DPT di mana dia terdaftar. Sementara di hari H kan menggunakan hak pilihnya di Jogja. Nah kan tidak tersedia surat suara secara khusus. Nah mendasarkan pada pengalaman itu, KPU membuat terobosan. Terobosannya itu tadi ada TPS lokasi khusus, gitu. Sehingga nanti surat suaranya tidak di DPT asal. Misalnya Mbak Asni aslinya dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Terdaftar di DPT di Bogor, gitu kan. Nah, pasti surat suaranya itu akan larinya ke Bogor, gitu kan. Nah, ketika hari H Mbak Asni ini akan menggunakan hak pilihnya di Jogja, sementara tersedia surat suaranya di Bogor, maka di Jogja ini kan akan menggunakan cadangan yang sangat terbatas. Nah, oleh karena itu bisa mengurus menggunakan sebagai pemilih di TPS lokasi khusus di sini, terdaftar di sini, yang di Bogor dicoret gitu kan. Kemudian nanti surat suaranya akan terdistribusi di Jogja. Itu salah satu upaya untuk memfasilitasi, menjamin hak konstitusional warga negara untuk menjadi pemilih. Kan ada dua nih, hak konstitusional, to be rich and to be candidates. Ya kan? Catat teman-teman. Oke, mungkin kita breakdown dari yang awal tadi Ibu sampaikan kali ya. Nah, ada satu tahapan menarik yang telah Ibu sebutkan, yaitu terkait pemutakhiran data. Itu kan termasuk berarti salah satu risiko prioritas yang diperhatikan oleh KPU ya Bu. Nah, bagaimana sih Bu potensi masalah yang terjadi di tahapan tersebut? Baik, jadi kalau bicara potensi problem pada setiap tahapan itu ada, ya. Dan KPU itu harus bisa berpikir antisipatif, tidak berpikir reaktif, sehingga memang setiap tahapan itu harus dibaca potensinya apa. Nah, yang ditanyakan Mbak Asni betul bahwa tahap pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih adalah tahap yang potensi ada permasalahan di sana. Nah, apa saja potensi permasalahannya? Misalnya warga negara yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar, atau sebaliknya yang tidak memenuhi syarat tapi masih terdaftar, atau misalnya sudah pindah domisili misalnya ya. Nah, atau ganda, atau misalnya masih di bawah umur, atau TNI Polri yang sudah purna tetapi belum terdaftar. Ini potensi-potensi itu ada gitu ya. Oleh karena itu KPU melakukan upaya-upaya. Yang pertama ada yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini memang di luar tahap penyelenggaraan pemilu ya. Itu sudah dilakukan. Kemudian ketika sudah masuk ke tahapan, maka yang pertama ada yang namanya coklit, pencocokan dan penelitian data yang dilakukan oleh teman-teman Pantarlih untuk memastikan apakah
data pemilih yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI ini sudah mencakup seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih untuk terdaftar atau belum. Nah, yang namanya Pantarlih itu dibuat satu TPS satu sejujurnya, tetapi karena sekarang kan TPS-nya belum ada, maka berbasisnya bisa berbasis RT, pedukuhan kayak gitu ya. Nah, tetapi memang next itu bagian dari TPS, maksudnya satu TPS satu Pantarlih. Nah, mereka akan melakukan coklit dari rumah ke rumah dan itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan untuk mengecek apakah masih ada warga yang belum terdaftar atau warga yang ada di dalam data pemilih tetapi sesungguhnya sudah meninggal dunia. Perlu dilakukan update. Atau misalnya ada elemen data yang tidak benar gitu ya. Namanya salah penulisan, tanggalnya salah. Itu ada proses yang namanya proses coklit itu. Kemudian setelah proses coklit selesai, maka diserahkan kepada PPS untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara. Nah, daftar pemilih sementara ini diumumkan lagi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan ya. Tanggapan dari masyarakat apakah sudah masuk ke dalam daftar pemilih atau belum. Kemudian menjadi daftar pemilih DPS hasil perbaikan. Setelah itu masih ada DPS hasil perbaikan akhir. Nah, masyarakat untuk mengecek namanya itu tidak perlu datang ke kelurahan untuk melihat hard copy DPT gitu ya, tetapi bisa melalui gadget. Karena KPU sudah membuat yang namanya aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau SINDALIH. Bisa dicek di info pemilu begitu ya. Kemudian di sana ada cek DPT online. DPT. Nah, mungkin bisa diunculkan di ini ya, di video di video ya, di video nanti bisa diunculkan cek DPT online. Bagaimana caranya masyarakat untuk mengecek apakah sudah terdaftar? Tinggal memasukkan NIK. Nanti di sana kan terlihat dia terdaftar di TPS berapa, kemudian di kelurahan atau di desa mana gitu kan. Nah, kalau belum terdaftar, ya silakan menghubungi petugas kami di tingkat desa untuk didaftar sebagai daftar pemilih. Jadi prinsipnya KPU itu berupaya dengan sangat sungguh-sungguh agar seluruh warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih bisa terdaftar di dalam daftar pemilih. Iya, betul. Karena pemutahiran data ini nanti akan dapat menentukan siapa sih pemenang di pemilu ya, Bu. Jadi harus pokoknya bisa ditampung oleh KPU. Iya, betul. Dan itu kan hak konstitusional warga negara yang harus dijaga oleh KPU. Betul sekali. Tetapi juga masyarakat harus ikut berpartisipasi, jangan pasif ya dengan beberapa tahapan pemutahiran data pemilih itu. Termasuk ngecek ya namanya sudah terdaftar atau belum. Termasuk pemilih-pemilih pemula yang nanti usia 17 tahun ya pada hari H itu juga dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Ya, karena sudah dilakukan pendekatan digital melalui sistem informasi yang di website info pemilu itu ya, Bu. Jadi lebih mudah terutama untuk anak muda yang masih bingung nih pemilu itu kayak gimana, tahapan kayak gimana itu bisa diakses melalui info pemilu. Iya. Nah, iya Ibu. Selanjutnya nih ada tahap yang menarik untuk kita juga yaitu kayak ini kami melihat itu sebagai salah satu tahapan kunci di tahap pemilu yaitu tahap pencalonan dan juga kampanye yang mungkin banyak publik di sini termasuk saya gitu tertarik dengan tahap ini. Nah, risiko masalah-masalah apa sih Bu yang akan muncul di sini dan bagaimana KPU memformulasikan kebijakan ataupun langkah-langkah untuk menanggapi risiko-risiko tersebut? Iya. Kalau bicara pencalonan tentu kita akan melihat ya entitas yang bisa mencalonkan itu siapa kan gitu. Kalau bicara pileg maka entitas yang mengajukan calon itu adalah partai politik. Ya. Kalau bicara DPD
maka entitas yang bisa mengajukan calon adalah perseorangan yang sudah memenuhi persyaratan dukungan, gitu kan. Kalau bicara pilpres, maka yang mengajukan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik mengajukan pasangan calon, kan gitu. Nah, tahap untuk kepesertaan pemilu partai politik sudah selesai. Tanggal 14 Desember 2022 sudah ditetapkan parpol peserta pemilu. Di Asni tahu nggak berapa parpol peserta pemilunya? Duh, aku taunya kayak partai-partai besar aja, Bu, belum secara detail. Ada berapa tuh, Bu? Iya, ada 18 parpol nasional. Ya, di luar parpol nasional ada parpol lokal Aceh, ya. Tapi secara nasional ada 18 partai yang akan berkompetisi untuk memperebutkan suara rakyat atau suara pemilih itu tadi. Nah, sekarang saatnya adalah pencalonan. Nah, pencalonan itu sesuai di masing-masing dapil, ya. Jadi partai politik itu bisa, kalau konteksnya adalah DPR RI, maka di IY ini ada satu dapilnya provinsi. Mereka bisa mengajukan calon-calon bakal calon anggota DPR RI, gitu ya. Nah, kalau di tingkat provinsi, maka yang mengajukan adalah partai politik tingkat provinsi untuk mengajukan calon-calon di tingkat provinsi juga. Di kabupaten kota yang mengajukan adalah partai politik tingkat kabupaten kota untuk calon-calon DPR di tingkat kabupaten Jogja, di kabupaten kota juga. Apakah tidak ada potensi problem? Ya ada, pasti ada. Ketentuan menyatakan, salah satu potensi problemnya, ketentuan menyatakan bahwa pengajuan calon ini maksimal 100% jumlah kursi di dapil tersebut, ya. Nah, di IY ini untuk DPRD provinsi ada 55 kursi, ya, yang terbagi menjadi 7 daerah pemilihan. Di masing-masing dapil itu jumlah kursinya beda-beda, ya. Misalnya saya memberi contoh, misalnya untuk DPR dapil 1, ya, DPRD provinsi dapil 1 itu kan kota tuh. Ada 7 kursi, gitu kan. Maka satu partai politik dia maksimal bisa mengajukan 7 kursi di dapil itu. Dari 7 kursi yang diajukan ini harus ada keterwakilan perempuan 30%. Ya. Demikian juga penempatannya itu dari 3 itu harus minimal ada 1 perempuan yang memenuhi apa yang dicalonkan di dapil itu. Nah, kalau partai politik tidak bisa memenuhi keterwakilan 30%, ya, atau penempatan perempuan, misalnya gini, satu dapil itu ada 6 kursi misalnya gitu, ya. Posisi kan Pak harus pakai nomor urut nih. Posisi perempuan di nomor 5 dan nomor 6. Itu nggak boleh. Nah, harus dari 1, 2, 3 itu tidaknya ada 1 perempuan. 4, 5, 6 setidak-tidaknya ada 1 perempuan. Nah, tidak mudah mencari caleg perempuan. Faktanya memang seperti itu yang kami dengar. Ya. Itu salah satu tantangan bagi partai politik, juga tantangan bagi perempuan untuk bisa menjadi kandidat di sebuah daerah pemilihan. Yang pertama itu. Yang kedua juga di pencalonan itu potensi problemnya ada, misalnya dicalonkan di 2 partai. Karena pada prinsipnya kan satu orang calon hanya bisa dicalonkan di 1 partai, di 1 daerah pemilihan, di 1 lembaga. Tidak boleh misalnya dicalonkan di DPRD provinsi, juga dicalonkan di DPRD kabupaten kota. Ini juga potensi problem itu ada. Belum lagi berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Tidak kalah pentingnya dari itu semua, mestinya calon-calon yang diajukan oleh partai politik adalah calon-calon yang berkualitas. Berkualitas itu tidak saja memahami fungsi tugas nanti kalau beliau ini duduk di DPR,
ya, DPRD provinsi maupun kabupaten kota maupun DPR RI, tetapi juga calon-calon yang berintegritas, yang amanah, yang kebijakan-kebijakan yang diambil nanti memang betul-betul berpihak kepada rakyat. Itu saya kira beberapa potensi problem. Bisa saja problem itu dari partainya, dari calonnya, tetapi juga kadang-kadang pemilih, ya, pemilih ini juga perlu diberi edukasi agar memilih calon-calon yang berkualitas. Ya, mungkin bisa nanti di akhir disampaikan harapan Ibu ya terkait para pemilih, terutama mahasiswa yang mungkin menonton podcast ini dan untuk berpartisipasi penuh di pemilu tahun 2024. Yang kampanye belum saya jawab. Oh iya, kampanye. Ini justru paling menarik ya teman-teman. Oke, boleh Ibu silakan dilanjut. Ya. Yang kampanye itu potensi terjadi pelanggaran peraturan tentang kampanye juga besar. Tadi salah satu yang sudah kita bahas di depan, hoax. Sangat mungkin. Kampanye syarat sangat mungkin. Kemudian money politik, ya, belum lagi pemasangan alat peraga kampanye yang tidak berpihak kepada kelestarian alam, memasang di pohon, di paku, melintang jalan. Ini Baliho-baliho ya, ya. baliho-baliho. Apa namanya? Selain baliho apa itu? Yang panjang itu spanduk ya. Misalnya seperti ini, itu sangat mungkin. Dan masyarakat bisa, kita semua saya kira bisa bersama-sama bagaimana meminimalisir permasalahan yang terjadi di kampanye. Arak-arakan misalnya ya, itu juga mungkin terjadi ketika ada kampanye. Itu kan bentuknya bisa rapat umum, bisa dialog, bisa rapat terbatas, bisa pemasangan APK, bisa penyebaran bahan kampanye, ya. Nah, saya kira bisa dilakukan dengan dialogis misalnya, yang lebih kontroversif, tidak sekedar hura-hura. Nah, karena apa? Karena yang namanya kampanye itu kan sesungguhnya bagian dari pendidikan politik pada masyarakat. Bagian tempat untuk partai politik, para kandidat, baik calon anggota DPD, pasangan calon presiden dan wakil presiden, ya, untuk menawarkan visi misi dan program, ya, sehingga mestinya itu bisa dilakukan dengan baik tanpa melanggar ketentuan peraturan. Apalagi kalau persoalan money politik ya, nah, masyarakat juga harus cerdas, jangan menjual amanah suaranya karena kepentingan sesaat. Persoalan money politik nanti risikonya terlalu besar bagi keberlangsungan demokrasi, bagi keberlangsungan negeri ini ya, ketatanegaraan yang lebih tertib, yang lebih demokratis. Iya. Saya kira itu. Ya, kita sebagai pemilih juga harus cermat dalam melihat segala aspirasi yang disampaikan oleh para calon. Iya, selain melihat visi misi program, silakan melihat track record-nya. Tolak money politik, ya. Jangan terima amplopnya, dan kalau tahu laporkan ke Bawaslu, menjadi bagian dari penegakan hukum pemilu. Ingat ya teman-teman. Oke, tadi udah seru banget nih bahas terkait pemutahiran data, terus kayak gitu dilanjut dengan pencalonan dan juga kampanye. Terus tadi kembali ke yang awal itu Ibu bahas tentang salah satu kayak kasus unik di DIY itu karena banyak pemilih pindahan. 2019. 2019, Ya. nah ya. Mungkin ada cerita lebih detail terkait kasus itu atau mungkin ada kasus yang lebih unik lagi mungkin bisa Ibu bahas terkait periode 2019 ataupun periode sebelumnya. Misalnya apa ya kasus unik ya yang dimaksudkan sama Mbak Asni? Kayak misalnya ada risiko di satu daerah yang ada di DIY itu
ada terjadinya kayak kecurangan, mungkin kotak suara yang sudah dicoblos atau seperti itu, Bu? Surat suara. Suara-suara ya. Iya, kalau di DIY nggak ada. Alhamdulillah. Di hoax ada itu. Hoax ada. 2019 yang lalu itu kan ada hoax yang menyatakan 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos misalnya. Tapi itu hoax. Dan itu itu hoax. tantangan bagi kita semua ya. Orang pada waktu itu desain surat suaranya aja belum ada, sudah beredar seperti itu. Nah, itu tantangan. Kalau di DIY kami memang membuat yang namanya program karakter building bagi penyelenggara, ya, bagi penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu memang harus penyelenggara yang betul-betul memahami kode etik penyelenggara pemilu itu seperti apa. Karena amanah yang disampaikan kepada kami ini kan besar nih. Kami harus menjaga suara rakyat, kemudian memformulasikan suara rakyat itu menjadi sebuah kursi, di mana kursi itu nanti akan dimiliki oleh para pengambil kebijakan. Ya, sehingga amanah itu harus kami jaga dengan sangat baik. Dan tentu bagi penyelenggara pemilu ada yang namanya kode etik penyelenggara pemilu. Alhamdulillah DIY tidak minim lah berkaitan dengan pelanggaran kode etik gitu. Nah, dimulai dari proses rekrutmennya, itu juga harus proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang berintegritas, proses rekrutmennya sendiri, partisipasi masyarakat untuk selalu mengawal ya. Di setiap tahapan agar penyelenggara pemilu melaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan. Ya, itu deh. Kita berusaha banget terkait dengan itu. Di 2019 kita sempat menegakkan disiplin berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman KPPS dan PPK. Dan itu kami tidak ada ampun. Kita berhentikan, ya, kita berhentikan penyelenggara kami yang memang tidak amanah, yang berpihak gitu, Bu. Ini kasusnya di Depok ya, waktu itu di Kecamatan Depok, dia ada proses pemindahan perolehan suara begitu, dan itu tidak bisa ditolerir, itu kita berhentikan. Tetapi dibandingkan dengan jumlah penyelenggara pemilu di DIY yang sedemikian besar, tidak signifikan, artinya dari si persentase. Tetapi berapapun kan kita memang menginginkan nir terjadinya pelanggaran, nir terjadinya kecurangan, sehingga kita tidak bisa toleran terhadap hal yang seperti itu. Wah. Ternyata masalah-masalahnya cukup menantang meskipun kayak... Mbak Asni mau jadi KPPS? Aduh, mungkin nanti di daerah saya mungkin ya, Bu. Kok aduh? Nggak tahu maksudnya. Mungkin nanti teman-teman yang nonton. Kami mengajak ya, mahasiswa-mahasiswa ini kan sudah memenuhi syarat. Betul. Syarat ya untuk menjadi anggota KPPS. Selain syarat usia, tetapi memang harus independen. Tidak boleh berafiliasi kepada partai politik atau peserta pemilu tertentu. Betul. Ya, mandiri, harus jujur, adil, akuntabel, dan berintegritas. Jadi kita bisa memanfaatkan peran kita sebagai mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat setempat ya. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi bagian dari proses pemilu ini mungkin bisa daftar ke daerah-daerah. Betul, dan mengedukasi masyarakat tidak harus masuk ke dalam penyelenggara, tetapi kita semua ini bisa melakukan edukasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, ya, yang tidak mudah termakan hoax, harus yang atau penyebar hoax ya. Ya, tetapi kemudian juga tidak mudah untuk menerima money politik, menjadi bagian yang menolak money politik dan mengajak lingkungan sekitarnya untuk tidak toleran terhadap money politik.
Seperti Oke. itu. Oke, menarik sekali Bu pembahasannya. Mungkin ada bisa ditegaskan ulang terkait mungkin proses monitoring dan evaluasi yang mungkin berbeda dari lembaga lain yang diterapkan oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu itu Bu, ada? Apakah ada? Iya, kalau monitoring, evaluasi, supervisi, saya kira setiap lembaga pasti ada ya dilakukan. Dan kalau KPU RI, KPU provinsi tentu melakukan monitoring, supervisi, evaluasi, advokasi di tingkat kabupaten kota maupun jajaran kami di wilayah DIY sampai dengan di tingkat KPPS. Kami sering misalnya langsung turun ke desa ketika proses coklit kemarin tuh ya Mbak Asni ya. Di tingkat KPU DIY bahkan mengawal teman-teman Pantarlih ini untuk melaksanakan proses coklit agar coklit itu berjalan sesuai dengan SOP ya. Betul-betul door to door, kemudian mereka melakukan pencatatan itu, penelitian, pencocokan itu dengan cermat gitu ya. Dicatat, direkam, didokumentasikan dengan baik begitu. Itu kami lakukan itu. Itu bagian dari supervisi dan monitoring. Nah, kemudian pengawasan yang lain juga kalau berkaitan dengan ketaatan terhadap kode etik penyelenggara pemilu, itu juga kita lakukan pengawasan internal. Setelah itu, kalau masih ada yang aneh-aneh begitu ya, maka ya kita punishment, kita tegakkan aturan. Kita tegakkan pengaturannya. Kalau memang perlu diamputasi, ya kita amputasi. Kalau sudah nggak bisa dibina, ya udah bina, amputasi aja. Waduh, bagus Ibu biar kayak menimbulkan efek. Kalau misalnya pemilu ini hal yang sangat penting gitu ya Ya Bu. penting memang. Iya. Penting, rutin, Rutin betul. dan sebuah negara demokratis. Salah satu estafeta pergantian pemimpin kan memang pakai pemilu, itu yang paling bermartabat, paling berbudaya. Tinggal bagaimana mengisi, menjadikan sebuah pemilu itu pemilu yang memang demokrasi secara substantif, juga demokrasi secara prosedural. Oke, jadi dari perbincangan ini kita bisa belajar bahwa dalam penyelenggaraan pemilu ternyata banyak tantangan dan juga risiko yang dihadapi oleh KPU. Selain tantangan, risiko, tapi juga harapan. Ya, betul. Harapan untuk Indonesia lebih baik 5 tahun ke depan. Amin. Dan nanti kan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga ya Bu melalui pemerintahan ini. Iya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa KPU telah melakukan upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan juga untuk memupuk harapan-harapan yang ingin disampaikan. Nah, untuk menyukseskan pemilu itu ada kegiatan elektoral maupun kegiatan non elektoral. Dan kita sebagai masyarakat juga sebenarnya memiliki andil untuk menyukseskan pemilu yang terus aktif dan untuk berpartisipasi dalam setiap rangkaian pemilu. Mungkin dari Bu Goni ada sedikit closing statement yang bisa disampaikan ke teman-teman dan gimana sih kita bisa ikut andil dalam pemilu tahun depan. Banyak peran yang bisa diambil, baik itu posisinya sebagai mahasiswa ya atau mungkin masyarakat sipil lainnya gitu ya. Setidaknya ada 3 peran. Yang pertama sebagai penyelenggara, bagian dari penyelenggara, apakah KPU atau Bawaslu ya, atau menjadi bagian dari kandidat, silakan, atau menjadi bagian dari pemilih dan masyarakat yang berpartisipasi untuk menciptakan menjadikan pemilih itu pemilih yang cerdas gitu ya. Itu setidaknya 3 peran itu bisa diambil dan semua bermuara pada penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Baik, terima kasih Ibu Goni sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk kami dan untuk sharing-sharing sama teman-teman yang
nonton dari rumah terkait KPU dan juga pemilu tahun 2024. Semoga Ibu sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Untuk teman-teman jangan golput ya. Jangan golput, pastikan terdaftar sebagai pemilih, pastikan menggunakan hak pilih ya, dan jadilah pemilih yang berpartisipasi pada setiap tahapan, menjadi pemilih cerdas, amati visi misi program, dan jadilah pemilih penagih janji. Betul sekali. Baik, dadah semuanya Ibu. Dadah.